Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jihad, kembali saya akan membacakan sebuah kisah dari tokoh sufi, yaitu Sahal bin Abdullah Al-Tustari, yang saya bacakan dari kitab Tazkiratul Auliya karya Fariduddin Attar. Abu Muhammad Sahal bin Abdullah Al-Tustari lahir di Tustar atau Ahwaz sekitar tahun 200 Hijriah atau 815 Masehi. Ia belajar dari Sufyan As-Sauri dan pernah bertemu dengan Zunnun Al-Misri. Kehidupannya yang tenang terganggu pada tahun 261 Hijriah atau 874 Masehi, yaitu ketika beliau terpaksa mengungsi ke Basra dan meninggal dunia di sana pada tahun 282 Hijriah atau 896 Masehi. Sebuah komentar singkat mengenai Al-Quran dan diduga sebagai karyanya telah dia sumbangkan bagi perkembangan teori Sufisme. Dia menjadi tokoh yang berpengaruh sangat besar berkat jasa muridnya yaitu Ibnu Salim yang mendirikan mazhab Salimiyah. Mengenai dirinya sendiri, Sahal bin Abdullah Al-Tustari berkisah sebagai berikut. Aku masih mengingat ketika Allah bertanya, "Bukankah aku Tuhanmu?" Dan aku menjawab, "Ya, sesungguhnya Engkaulah Tuhanku." Aku pun masih ingat ketika berada di dalam rahim ibuku. Umurku baru 3 tahun ketika aku mulai beribadah sepanjang malam. Pamanku yang bernama Muhammad bin Syawar pernah menangis karena terharu menyaksikan perbuatanku itu dan berkata kepadaku, "Tidurlah Sahal, engkau membuatku cemas." Secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, aku selalu menaati anjuran-anjuran paman. Pada suatu hari, aku berkata kepadanya, "Paman, aku mengalami sebuah pengalaman yang sangat aneh. Aku seolah-olah melihat kepalaku bersujud di depan singgasana. Rahasiakanlah pengalaman ini dan jangan engkau ceritakan kepada siapapun juga." Paman menasihatiku. Kemudian ia menambahkan, "Apabila di dalam tidur tubuhmu gelisah, ingatlah dirimu. Dan apabila lidahmu bergerak, ucapkanlah, Allah besertaku, Allah memelihara diriku, Allah menyaksikan diriku." Saran ini kulaksanakan, dan hal ini kusampaikan kepadanya. Ucapkanlah kata-kata itu 7 kali setiap malam, paman menyarankan. Kemudian kusampaikan kepadanya bahwa saran itu telah kulaksanakan. Ucapkanlah kata-kata itu 15 kali setiap malam. Saran paman kulaksanakan, dan kehusuan memenuhi kalbuku. Setahun telah berlalu, kemudian paman berkata kepadaku, "Laksanakanlah saran-saranku itu terus-menerus hingga ke liang kuburmu. Hasilnya adalah milikmu sendiri, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti." Beberapa tahun berlalu, aku senantiasa melakukan hal yang serupa, sehingga kehusuan itu menembus ke dalam lubuk hatiku yang terdalam. Paman berkata kepadaku, "Sahal,
Jika Allah menyertai seorang manusia dan menyaksikan dirinya, bagaimanakah ia bisa mengingkarinya? Allah menjaga dirimu, sehingga engkau tidak bisa mengingkarinya. Setelah itu aku pergi mengasingkan diri. Kemudian, tiba waktunya aku hendak disekolahkan. Aku berkata, aku khawatir kalau konsentrasiku akan buyar. Buatlah sebuah persyaratan dengan guru, bahwa aku akan hadir selama 1 jam dan belajar sebisa-bisanya. Tetapi setelah itu, aku boleh pergi untuk melakukan urusanku yang sesungguhnya. Dengan syarat itu, barulah aku mau disekolahkan dan mempelajari Al-Quran. Pada waktu itu, usiaku baru 7 tahun. Sejak itu, aku terus-menerus berpuasa. Sedang makananku satu-satunya adalah roti. Ketika berusia 12 tahun, aku dihadapkan kepada sebuah masalah yang belum terpecahkan oleh siapapun juga. Maka aku bermohon agar aku dikirimkan ke Bashrah untuk mencari jawaban atas masalah ini. Aku tiba di Bashrah, bertanya-tanya kepada para ulama di kota itu. Tetapi tak seorang pun di antara mereka bisa menjawab pertanyaanku. Dari Bashrah, aku melanjutkan perjalanan ke Abdan untuk menemui seorang yang bernama Habib bin Hamzah. Dialah yang bisa menjawab pertanyaanku itu. Untuk beberapa lamanya aku tinggal bersama Habib bin Hamzah dan banyak hikmah yang kupetik dari pelajaran-pelajarannya. Kemudian aku pergi ke Tustar. Pada waktu itu, makananku sehari-hari sudah sedemikian sederhana. Dengan uang 1 dirham untuk membeli tepung yang kemudian digiling dan dibakar menjadi roti. Setiap malam menjelang fajar, aku berbuka puasa dengan sedikit roti tawar. Dengan cara yang seperti ini, uang 1 dirham itu bisa kumanfaatkan selama 1 tahun. Setelah itu, aku bertekad hendak berbuka puasa sekali dalam 3 hari, kemudian sekali dalam 5 hari, kemudian sekali dalam 7 hari, dan demikianlah seterusnya, sehingga sekali dalam 20 hari. Menurut salah satu riwayat, Sahal menyatakan bahwa ia pernah berbuka puasa sekali dalam 70 hari. Kadang-kadang aku hanya memakan 1 buah badam untuk setiap 40 hari. Selama beberapa tahun, aku melakukan percobaan-percobaan dengan rasa kenyang dan lapar. Pada mulanya, aku mendapatkan bahwa aku merasa lemah karena lapar dan merasa kuat karena kenyang. Tetapi di kemudian hari, aku mendapatkan bahwa aku merasa kuat karena lapar dan merasa lemah karena kenyang. Maka bermohonlah aku kepada Allah, "Ya Allah, tutuplah kedua mata Sahal, sehingga ia melihat kenyang di dalam lapar dan melihat lapar di dalam kenyang. Karena keduanya berasal dari Engkau juga." Pada suatu hari, Sahal berkata, taubat adalah kewajiban setiap manusia di setiap saat, tanpa peduli apakah ia manusia yang telah dimuliakan oleh Allah ataupun manusia kebanyakan, dan tanpa peduli apakah ia taat atau ingkar kepada Allah. Pada masa itu, di Tustar, ada seorang yang mengaku sebagai seorang terpelajar dan pertapa. Orang ini menyangkal pernyataan Sahal di atas. Sahal menyatakan bahwa seorang yang ingkar harus bertobat karena keingkarannya, dan seorang yang taat harus bertobat karena ketaatannya. Akhirnya berhasillah orang itu membuat orang banyak menentang Sahal. Kemudian ia menuduh Sahal sebagai seorang bid'ah dan kafir. Maka semua pihak, dari rakyat biasa sampai kaum bangsawan, menyerang Sahal.
Namun Sahal menahan dirinya. Ia tidak mau berbantahan dengan mereka untuk membenarkan kesalahpahaman mereka itu. Dengan kobaran api suci agama, dituliskannya semua harta benda yang dimilikinya, yaitu kebun-kebun, rumah-rumah, perabot-perabot, permadani-permadani, jembangan-jembangan, emas dan perak, masing-masing di atas secarik kertas. Kemudian ia memanggil orang-orang berkumpul, dan setelah berkumpul, kertas-kertas tadi dilemparkannya kepada mereka untuk menjadi rebutan. Kepada setiap orang yang berhasil mendapatkan selembar di antara kertas-kertas itu, Sahal memberikan harta benda miliknya yang tertulis di situ. Hal ini dilakukannya sebagai tanda terima kasihnya kepada mereka karena membebaskan dirinya dari harta benda dunia ini. Setelah menyerahkan segala harta kekayaannya itu, berangkatlah Sahal menuju Hijaz. Dia berkata kepada dirinya sendiri, "Wahai diriku, kini tiada sesuatu pun yang masih kumiliki. Janganlah menerima apa-apa lagi dari diriku karena akan sia-sia belaka." Hatinya setuju untuk tidak meminta apapun juga. Tetapi ketika sampai di kota Kufa, hatinya berkata, "Hingga sejauh ini aku tidak pernah meminta sesuatu pun juga darimu. Tapi pada saat ini, aku ingin sekerat roti dan sepotong ikan. Berikanlah roti dan ikan kepadaku, dan engkau tidak akan kuusik lagi di sepanjang perjalanan menuju Mekah." Ketika memasuki kota Kufa, Sahal melihat sebuah penggilingan yang sedang digerakkan oleh seekor unta. Sahal bertanya, "Berapakah yang kalian bayar untuk mempekerjakan unta ini?" 2 dirham. "Lepaskanlah unta ini dan ikatlah aku sebagai penggantinya. Berikanlah aku 1 dirham untuk kerjaku hingga waktu Isya nanti." Unta itu pun dilepaskan dan tubuh Sahal diikatkan pada penggilingan. Malam tiba, ia pun memperoleh upahnya sebesar 1 dirham. Dengan uang itu dibelinya sekerat roti dan sepotong ikan yang kemudian ditaruh di depan dirinya. Maka Sahal berkata kepada dirinya sendiri, "Wahai hatiku, setiap kali engkau menghendaki makanan ini, camkanlah olehmu bahwa engkau harus melakukan pekerjaan seekor keledai dari pagi hingga matahari terbenam untuk mendapatkannya." Kemudian Sahal meneruskan perjalanannya ke Ka'bah, di mana ia bertemu dengan banyak tokoh sufi. Dari Ka'bah, dia kembali ke Tustar, di mana Zunnun sudah menantikan kedatangannya. Sahabat jihad, dikisahkan Amr bin La'its jatuh sakit dan semua tabib tidak berdaya untuk menyembuhkannya. Maka dikeluarkannya sebuah pengumuman yang berbunyi, "Adakah seseorang yang bisa menyembuhkan penyakit melalui doa?" Sahal bin Abdullah al-Tustari adalah seorang manusia yang makbul doanya, orang-orang berkata. Maka Sahal diminta pertolongan untuk menyembuhkan Amr bin La'its. Karena ingat perintah Allah yang berbunyi, "Turutilah perintah orang-orang yang memegang pemerintahan," Sahal memenuhi permintaan itu. Setelah duduk di depan Amr, berkatalah Sahal kepadanya, "Sebuah doa hanya makbul bagi seseorang yang menyesal. Di dalam penjaramu ada orang-orang yang dihukum karena tuduhan-tuduhan palsu." Amr segera membebaskan orang-orang yang dimaksud oleh Sahal itu dan kemudian ia bertobat. Setelah itu barulah Sahal berdoa, "Ya Allah, seperti kehinaan yang telah Engkau tunjukkan kepadanya karena keingkarannya, maka tunjukkanlah pula kepadanya kemuliaan karena ketaatanku. Ya Allah, seperti batinnya yang telah Engkau beri selimut tobat,
maka berikanlah pula kepadanya raga selimut kesehatan. Begitu Sahal selesai mengucapkan doa itu, Amr bin Laits segar bugar kembali. Banyak uang yang hendak diberikannya kepada Sahal, tetapi Sahal menolak dan meninggalkan tempat itu. Sehubungan dengan sikapnya ini, salah seorang muridnya tidak setuju dan berkata kepada Sahal, "Bukankah lebih baik apabila engkau itu menerima uang itu, sehingga kita bisa menggunakannya untuk melunasi hutang-hutang kita? Apakah engkau menginginkan emas?" Jawab Sahal, "Nah, saksikanlah olehku." Maka terlihatlah oleh si murid seluruh padang pasir dipenuhi oleh emas dan permata merah delima. Kemudian Sahal berkata, "Mengapakah seseorang yang telah memperoleh karunia Allah yang seperti ini harus menerima pemberian hamba-hambanya? Setiap kali melakukan laku spiritual, Sahal akan mengalami ekstase selama 5 hari terus-menerus, dan selama itu pula ia tidak makan. Jika laku itu dilakukannya di musim dingin, keringatnya mengucur dan membasahi pakaiannya. Jika di dalam keadaan ekstase ini, para ulama bertanya kepadanya, maka Sahal akan menjawab, 'Janganlah kalian bertanya kepadaku, karena di dalam saat-saat mistis seperti ini, kalian tidak akan bisa memetik manfaat dari diriku dan dari kata-kataku.' Sahal sering berjalan di atas air tanpa sedikit pun kakinya menjadi basah. Seseorang berkata kepada Sahal, 'Orang-orang berkata bahwa engkau bisa berjalan di atas air. Tanyakanlah kepada muazin di masjid ini.' Jawab Sahal, 'Ia adalah orang yang bisa dipercaya.' Kemudian orang itu mengisahkan, 'Telah kutanyakan si muazin, dan ia menjawab, aku tak pernah menyaksikan hal itu. Tetapi beberapa hari yang lalu, saat hendak bersuci, Sahal terpeleset ke dalam sumur. Dan seandainya aku tidak ada di tempat itu, niscaya ia telah meninggal.' Ketika Abu Ali bin Dakak mendengar kisah ini, ia pun berkata, 'Sahal memiliki berbagai kesaktian, tetapi ia ingin menyembunyikan hal itu.' Sahabat jihad, setelah lama bertirakat malam dan melakukan disiplin diri yang keras, kesehatan Sahal pun terganggu. Ia menderita penyakit Blennerhaus yang parah, sehingga setiap sebentar dia harus ke kamar kecil. Karena itu ia selalu menyediakan sebuah guci di dekatnya. Tetapi menjelang waktu-waktu sholat, penyakit itu reda dan ia bisa bersuci dan melakukan ibadah. Apabila ia naik ke atas mimbar, ia sama sekali menjadi segar bugar tanpa keluhan sedikit pun juga. Tetapi begitu ia turun dari mimbar, penyakit itu datang kembali. Walau dalam keadaan seperti ini, ia tak pernah melalaikan perintah Allah. Menjelang ajalnya, ia ditemani oleh 400 orang muridnya. Mereka bertanya kepada Sahal, 'Siapakah yang akan duduk di tempatmu? Dan siapakah yang akan berkhotbah di atas mimbar sebagai penggantimu?' Pada waktu itu ada seorang penganut agama Zoroaster yang bernama Shaddil. 'Yang menggantikanku adalah Shaddil,' jawab Sahal sambil membuka matanya. Saya sudah tidak bisa berpikir waras lagi. Murid-muridnya saling berbisik. Ia mempunyai 400 orang murid, semuanya orang-orang terpelajar dan taat beragama. Tetapi yang diangkat sebagai penggantinya adalah seorang penganut agama Zoroaster. Hentikan bisikan-bisikan kalian. Bawalah Shaddil kepadaku," teriak Sahal. Murid-murid Sahal segera menjemput si penganut agama Zoroaster itu. Ketika melihat Shaddil, berkatalah Sahal kepadanya, 3 hari setelah kematianku, setelah sholat asyar, naiklah ke atas mimbar
dan berkhotbahlah sebagai penggantiku." Setelah mengucapkan kata-kata itu, Sahel menghembuskan nafasnya yang terakhir. 3 hari kemudian, setelah sholat asar, masjid semakin penuh sesak. Syadil masuk dan naik ke atas mimbar. Semua orang melongo menyaksikannya. Apakah arti semua ini? Seorang penganut agama Zoroaster yang mengenakan topi Majusi dan sabuk pinggang Majusi. Syadil mulai berkhotbah. "Pemimpin kalian telah mengangkat diriku sebagai wakilnya. Dia bertanya kepadaku, 'Syadil, belum tibalah saatnya engkau memutus sabuk Majusi dari pinggangmu? Ini saksikanlah oleh kalian semua. Akan kuputuskan sabukku ini.' Dikeluarkannya sebuah pisau dan diputuskannya sabuk pinggang yang dikenakannya itu. Kemudian Syadil meneruskan, 'Pemimpin kalian kemudian bertanya pula, belum tibalah saatnya engkau melepaskan topi Majusi dari kepalamu? Kini saksikanlah oleh kalian semua, kulepaskan topi ini dari kepalaku.' Kemudian Syadil berseru, 'Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.' Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul Allah. Syekh juga menyuruhku untuk mengatakan kepada kalian, dia yang menjadi syekh dan guru kalian telah memberikan nasihat yang baik kepada kalian. Dan kewajiban seorang murid adalah menerima nasihat gurunya. Saksikanlah oleh kalian betapa Syadil telah memutuskan sabuknya yang terlihat. Jika kalian ingin bertemu denganku di hari kebangkitan nanti, kepada setiap orang di antara kalian aku serukan, putuskanlah sabuk di dalam hatimu." Semua jamaah menjadi gempar ketika Syadil selesai berkhotbah dan terjadilah manifestasi spiritual yang mengherankan. Sahabat jihad, ketika jenazah Sahel diusung ke pemakaman, jalan-jalan penuh sesak dengan manusia. Pada waktu itu, di Tustar, ada seorang Yahudi yang berusia 70 tahun. Ketika mendengar suara orang ramai itu, ia pun berlari keluar rumahnya untuk menyaksikan apa yang sedang terjadi. Ketika rombongan itu melintas di depannya, si Yahudi tua berseru, "Kalian lihatlah apa yang aku lihat. Malaikat-malaikat turun dari langit dan mengelus-eluskan sayap mereka ke peti matinya." Seketika itu juga ia mengucapkan syahadah dan menjadi seorang muslim. Pada suatu hari ketika Sahel sedang duduk beserta sahabat-sahabatnya, lewatlah seorang lelaki. Sahel berkata kepada sahabat-sahabatnya, orang itu memiliki sebuah rahasia. Ketika mereka menoleh, orang itu telah berlalu. Setelah Sahel mati, ketika salah seorang muridnya duduk di makam Sahel, lelaki tadi lewat pula di situ. Murid Sahel menegurnya. Syekh yang terbaring di dalam makam ini pernah mengatakan bahwa engkau memiliki sebuah rahasia. Demi Allah yang telah memberikan rahasia itu kepadamu, tunjukkanlah kepadaku. Lelaki itu menunjuk ke makam Sahel dan berseru, Sahel bin Abdullah al-Tustari, berbicaralah. Dari dalam kuburan terdengarlah suara yang lantang. Tiada Tuhan kecuali Allah yang Esa, dan tiada bersekutu. Lelaki itu kemudian bertanya, telah dikatakan, barang siapa yakin bahwa tiada Tuhan selain Allah, maka tiadalah gelap baginya di dalam alam kubur. Benarkah demikian, Sahel? Dari dalam kuburan itu terdengar jawaban Sahel, benar. Demikian, sahabat jihad, beberapa untaian kisah yang
Saya bacakan dari kitab Tazkiratul Aulia tentang perjalanan seorang sufi bernama Sahal Al-Tustari. Semoga bermanfaat buat kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.